mau pelatihan barista, mungkin untuk tahun depan mungkin bisa juga kita pelatihan untuk mendukung mereka, jangan cuma jadi petugas seduh kopi aja, kalau bisa jadi yang punya kedai kopi sekalian. Pelaku bisnis ya. Pelaku bisnisnya langsung. Jadi kalau kemudian ada tumbuh kedai kopi baru dan kita menganggap wah ini ada saingan, kita harus meningkatkan kualitas kita nih, meningkatkan pelayanan kita nih. Yang untung siapa? Yang untung adalah konsumen dan yang untung adalah kedai itu juga. Jadi tapi kalau kemudian dimaknai negatif ya nggak bagus. Masuk duluan anak Papua yang Kalau yang bisa lain, kamu juga. kalau bisa semua harus bisa untuk ikut dalam barista untuk masuk dunia kopi. Ada juga teman yang pengen buat usaha gitu kan, buat usaha kedai kopi. Saya bilang iya silahkan buat aja, soalnya di Merauke itu kayak apa ya, kayak teman-teman banyak yang suka kopi gitu kan. Terus aja juga sendiri. Saatnya program acara Manila Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Kakak Edi melihat dari ujung Spadem gitu sampai di ujung pelabuhan, bahkan tidak hanya di Rea Mandala, di Brawijaya juga di sebelah sana aja masih kita jumpai gitu coffee shop. Nah ini bagaimana melihat bisnis kopi ini sendiri dari dinas mengamati ini? Kalau dari saya ya, kalau bisnis kopi ini sebenarnya di Merauke belum terlalu ramai kalau saya kategorinya. Soalnya kalau di kota-kota lain, di kota besar itu, kalau kita jalan depan sini aja nih, jalan apa nih Bang? Ahmad Yani. Ahmad Yani itu, ini belum ada kedai kopi. Oke. Ya. Baik. Harusnya tuh kalau di kota-kota besar itu. Siap, akan saya buat mungkin nanti ya. Oke. Baik. Kalau di kota besar bisnis kopi itu menjanjikan kalau saya gitu. Setiap ruas jalan pasti ada. Pasti ada. Gang-gang kecil juga pasti ada. Ada. Baik. Iya kan. Jadi saya bilang kalau peluang di sini mungkin lebih besar ya. Masih bisa. Masih bisa. Makanya kami dari dinas kami mensupport teman-teman yang mau pelatihan barista, mungkin untuk tahun depan mungkin bisa juga kita pelatihan untuk mendukung mereka, jangan cuma jadi petugas seduh kopi aja, kalau bisa jadi yang punya kedai kopi sekalian. Pelaku bisnis ya. Pelaku bisnisnya langsung. Baik, ya. Artinya ini kan melihat dari pemerintah ya, dalam ini seksi kewirausahaan gitu, melihat bahwa harus menciptakan pelaku-pelaku bisnis yang mandiri ya, tidak hanya di kopi saja ya, kalau tidak di kopi aja, tapi UMKM lainnya ya. Baik, selain kopi apa sih yang sebenarnya menjadi peluang kalau Bang Edi lihat? Kuliner begitu atau apa? Ya kalau di sini kuliner juga bisa ya. Kan? Atau mungkin kalau ini belum ada event organizer kayaknya. Sudah ada beberapa, ada 5 lah yang saya tahu ya, karena pernah dipakai sih ya. Gitu ya. Tapi kan nggak terlalu banyak juga kan. Mungkin peluang-peluang di situ, tapi kalau kita sih untuk di provinsi kita masih yang untuk upgrade skill ini kita masih di barista dulu. Baik. Mungkin ada pelatihan banyak dari dinas juga sih, seperti kemarin kita ada digital marketing untuk membantu para pelaku UMKM ini bagaimana mereka mendesain produknya. Baik. Ya kan, untuk memasarkan secara marketing. Kemarin kita juga ada untuk Lamikro, untuk akuntansi keuangan juga. Jadi kita dinas provinsi ini kita mendukung pelaku UMKM secara totalitas untuk mereka untuk maju, untuk UMKM tuh naik kelas. Jangan gitu-gitu aja. Artinya dari segi manajemen, pengelolaan hingga mempromosi ya. Iya. Oke, peminatnya seperti apa sejauh ini masyarakat kita? Kalau peminat sih untuk UMKM banyak. Karena di Merauke ada berapa data sih UMKM kita di Merauke? Hafal kalau khusus di Merauke aja ini ada sekitar 6.000 UMKM. 6.000? 6.000. Apakah itu jumlah yang banyak dengan luas kota kita atau masyarakat kita yang kurang lebih? Ya termasuk banyak juga sih kalau banyak saya. 6.000 ya. Itu di kota Merauke aja gitu. Baik, kedepannya ingin seperti apa dari dinas sendiri? Kalau dari dinas untuk kedepannya kita ini punya target UMKM harus naik kelas. Harus naik kelas. Harus naik kelas. Bila perlu go internasional? Iya, kalau bisa go internasional. Yang penting di upgrade dari SDM-nya kalau kita.
Baik. Itu harus ditunjang dari SDM untuk UMKM naik kelas gitu. Oke, UMKM Papua Selatan Naik kelas. high class ya. Iya, naik kelas. Naik kelas. Naik kelas. Jangan Naik kelas. gitu-gitu aja, tinggal di gitu aja. Oke. Terus naik kelas ke atas Arti dari levelnya. naik kelas ini seperti apa sebenarnya? Contoh. Naik kelas ini berarti kita menunjang dari SDM-nya. Jadi Oke, mungkin SDM. Jatuhnya SDM ya. Baik. pelatihan, kegiatan gitu. Jadi kalau mungkin selama ini dia jualannya cuma contohnya kalau kemarin di digital marketing, mungkin selama ini dia posting di sosmed, Take away aja jualan. ya cuma online. gitu-gitu aja, gak menarik. Nah, kita ngajar gimana menjual produk itu biar menarik. Oke. Mungkin dari sisi fotonya atau Oke. mungkin dari ngatur Packagingnya, packagingnya, yes. kemasannya, gitu. Jadi harus dia naik kelas. Harus naik kelas ya. Baik, saya langsung termotivasi ingin jadi pelaku usaha saja kalau kayak begini ya. Oke, baik. Ini kayaknya masa jabatannya Pak Edi harus diperpanjang ya, ya supaya terrealisasi. Kalau diganti bahaya nih. Amin, amin, amin. Saya langsung promo nih ya, iya kan, iya. Atau naik kelas juga gitu ya, supaya perhatiannya lebih kuat gitu ya. Semoga Pak Gub dengar. Oke, baik. Ya serius loh, karena berbicara tentang pelayanan itu bukan masalah siapa saja, tetapi mampukah tidak punya hati melayani atau tidak, betul Benar. ya? Oke. Harus dari hati melayani masyarakat. Oke, Apalagi baik. kita punya mama Papua, Siap. wah itu harus dengan hati. Oke, baik. Ini Pak Edi langsung greget nih kayaknya. Baik, kita bergeser lagi ke Bang Fateh. Bang Fateh melihat peluang kedai kopi bisnis ini semakin menjamur. Mungkin Kopling juga tergolong coffee shop yang senior juga ya, selain ada Warkop New Rahmat yang dari 2016 sama Corner. Melihat peluang bisnis kopi semakin banyak berbisnis di dunia kopi ini, apakah semakin banyak saingannya atau justru semakin banyak kesempatan untuk menarik daya jual dan daya minat orang untuk mengenal dan menikmati kopi, dan nilai jual itu semakin bertumbuh, atau gimana Bang Fateh melihat sebagai owner atau pengusaha kopi? Iya, jawaban Kak Franky dua-duanya benar. Lah kok jawaban? Ya itu pertanyaan saya Pak ya. Jawabannya seperti itu. Oh jawabannya benar ya. Iya. Silakan Jadi, tanggapannya. yang pertama bahwa kalau teman-teman melihat ini adalah sebuah persaingan, Iya. dan dia ambil sebagai sebuah hal yang positif, itu bagus, ya kan? Jadi kalau kemudian ada tumbuh kedai kopi baru dan kita menganggap wah ini ada saingan, kita harus meningkatkan kualitas kita nih, Oke. meningkatkan pelayanan kita nih. Yang untung siapa? Yang untung adalah konsumen, dan yang untung adalah kedai itu juga. Jadi tapi kalau kemudian dimaknai negatif ya nggak bagus. Tapi saya yakin teman-teman yang pelaku usaha kopi menganggap persaingan itu adalah sebuah hal yang kemudian bisa membangun nilai positifnya dengan meningkatkan kualitas, meningkatkan skill dan seterusnya. Itu bagus sekali. Yang kedua, dengan meningkatkan itu semua, ya. yang kedua itu akan terwujud. Konsumen akan merasa kepuasan. saya nih terbaik, kemudian akan mendapatkan kepuasan terbaik juga. Iya. Kayak gitu. Dan menyambung tadi disampaikan Pak Edi tadi terkait dengan UMKM ya, UMKM. Jadi kalau saya mau cerita bahwa sebenarnya bisnis kopi, profesi yang bergerak di kopi itu tidak hanya barista, gitu ya. Nanti ini bisa masukan buat, boleh Kak Franky ya, masukan buat Pak Edi dan Dinas gitu. Okay. Tidak hanya kemudian profesi barista yang kemudian bisa bergerak di dunia kopi. Kalau kita mentarik dari hulu ke hilir, sebenarnya ada petani, ada prosesor, mereka yang mengolah cherry kopi menjadi green bean. Itu adalah sebuah profesi yang kemudian hampir belum ada di Merauke, kayak gitu. Yang berikutnya ada roaster, mereka yang mengubah bahan mentah green bean menjadi roasted bean. Itu juga hanya beberapa yang ada di Merauke, roaster. Nah, berikutnya di kedai kopi tidak hanya barista yang kemudian bisa menunjang kedai kopi itu hidup. Jadi ada skill lain selain barista, ada profesi lain selain barista yang membuat kedai kopi itu hidup. Ada manajemen di situ, manajemen keuangan, manajemen bahan baku, manajemen kualitas, dan itu nanti bisa saja dikembangkan dalam bentuk-bentuk pelatihan ke depannya. Kalau kemudian memajukan bisnis kopi, terutama coffee shop, barista oke, kita sudah mulai. Kemudian bagaimana dengan manajemen coffee shop?
Bagaimana dengan manajemen quality controlnya Agak kopi? bertahan ya usahanya. Nah, sehingga kemudian ini bisa jadi masukan ke depan buat dinas bahwa materi-materi tambahan berikutnya terkait dengan pengembangan pelatihan barista selanjutnya bisa saja kemudian ada manajemen kedai kayak gitu. Ada tambahan materi-materi baru kayak gitu. Sehingga kemudian teman-teman yang mengikuti pelatihan, mereka juga tidak hanya kemudian menguasai skill dan pengetahuan tentang membuat kopi saja, tetapi bagaimana mengelola atau memanage sebuah kedai kayak gitu. Ya, kayaknya kalau saya mendengar lumayan banyak kerjaan yang harus diselesaikan ya. Baik, gimana Pak Edi merespon Pak Edi kalau disampaikan sama Bang Fateh selaku pelaku usaha yang sudah menjalankan usaha? Iya, kalau kita kan kemarin soal ngomong manajemen keuangan, kemarin kita ada pelatihan Lamikro namanya, ya, untuk akuntansi laporan keuangan. Nah, Baik. memang kalau kita lihat selama ini para pelaku UMKM itu kadang-kadang untuk membuat laporan keuangan belum bisa. Oh, oke, baik. Nah, jadi kita ngambil pelatihan manajemen keuangan kemarin Lamikro, ya kan, dengan tujuan biar mereka membuat suatu laporan keuangan bisa kredit di bank, ya kan. Dengan laporan keuangan yang baik, jadi mereka bisa melihat, oh selama ini mungkin mereka beli bahan produksi itu mungkin mereka gabung dengan uang harian, jadi nggak dipisah, nggak diajarin, ya kan. Wah, untuk produksi saja, jangan digabung dengan lain. Tapi kemarin dengan manajemen keuangan, para peserta tahu. Gitu. Tahu ya? Ya. Baik. Mungkin nanti dinas ke depan mungkin kita ada pelatihan seperti yang Bang Fateh bilang, mungkin manajemen operasional ya. Untuk produksinya, mungkin nanti kita dari ke depan dinas ada nanti untuk itu. Baik, artinya juga ini juga bisa kita anggap obrolan ini jadi masukan juga ya. Iya. Bahwa inilah yang dibutuhkan oleh pelaku-pelaku usaha kita, khususnya kayak tadi kopi ataupun juga pelaku usaha lainnya, karena unjuk tombak perekonomian daerah atau negara juga sekarang dari UMKM ya. Benar. Betul ya, sesuai dengan statement presiden kita saat ini. Baik, saya ke Felix sama Ilham ya. Waktu kita juga sudah semakin bergerak gitu menuju durasi ya. Felix sebagai anak Papua, ya kan, kamu sudah mendapatkan ilmu barista, apalagi dapat juara nih, ya kan. Nah, kamu bisa berbagi pengalaman apa nih untuk sesama teman-teman Papua juga yang lagi mendengarkan karena siaran kita sampai di kampung-kampung, di radio dan juga lagi nonton di YouTube, silakan. Iya Kak, ini saya sebagai contoh saja yang saya buat untuk anak-anak Papua, dikhususkan Merauke, Mapi, Buendigo, Lasmat. Maksudnya untuk masuk dunia kopi itu bukan gampang. Kita lihat saja gampang, tapi sangat susah juga. Baik. Jadi ini saya sebagai contoh, saya langsung masuk duluan. Anak Papua yang kalau bisa lain, kamu juga. Kalau bisa, semua harus bisa untuk ikut dalam barista untuk masuk dunia kopi. Ya, kalau tidak menjadi barista, menjadi pengusaha juga gitu ya. Iya. Baik. Iya, Pak. Emang cita-cita kamu pengen jadi apa sih, Felix? Sebenarnya? Kalau saya setelah mengikuti barista, apakah pengen jadi pengusaha coffee shop gitu, nyaingin ownernya? Bang inginnya seperti itu. Ingin bosmu? Inginnya seperti itu. Inginnya seperti itu. Ya, inginnya seperti itu. Mau buka di Mapi tapi minta maaf masih ada pikir mau kuliah aja. Oke, kuliah dulu ya. Iya. Baik, pengetahuan dulu ya, skill dulu basic pendidikan dulu ya. Baik, semoga ya apa yang menjadi keinginan cita-cita kamu terwujud dan bisa memotivasi anak-anak lainnya ya, Papua lainnya. Artinya tidak hanya berbicara tentang menjadi barista ya, Bang Fateh dan juga Pak Edi ya, tapi bagaimana segala jenis pekerjaan bisa kita geluti dari bawah bila kita ingin menjadi seseorang yang mandiri, ya kan? Gitu. Berarti masih betah ya di dunia kopi ya, Felix ya? Iya, masih. Masih betah ya. Baik. Berarti karena juara bayarannya gajinya harus dinaikin nih sama bosnya nih ya. Bilang sama Ical ya. Nur Rahmat ya. Jadi kalau penasaran pengen lihat Felix nanti bisa ke Warkop Nur Rahmat ya di Armasu. Mungkin kalian pengen tahu siapa yang ngerasa nyeduh yang kemarin menang tuh anak Papua. Wes, langsung ke sana. Udah saya promo nih kafenya ya. Baik, kalau Ilham sendiri ini Ilham
apa yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak muda yang ada di luar sana yang lagi dengerin dan nonton obrolan kita ini melalui pelatihan dan juga mungkin pelaku usaha yang mungkin anak-anak muda juga saya bisa, kita harus bisa. Iya, untuk teman-teman yang ada juga teman yang pengen buat usaha gitu kan, buat usaha kedai kopi, saya bilang iya silahkan buat aja. Soalnya di Merauke itu kayak apa ya, kayak teman-teman banyak yang suka kopi gitu kan. Terus saya juga sendiri mau buat gitu, mau buka usaha, usaha kedai kopi juga. Insya Allah kalau ada rezeki buat aja. Baik, kedepannya ingin seperti itu ya. Iya. Baik. Oke, ajakan dong buat teman-teman anak-anak muda ini. Ajakan apa aja? Ayo gitu, ngopi gitu, atau mungkin apa ya, mandiri atau apa gitu, silakan. Ini anak-anak muda lagi dengerin siaran kita. Oh iya. Untuk anak-anak muda silakan ngopi. Kita ngopi sama-sama. Saya di Boot Story ada jus dan segala macam. Oh sih, udah. Intinya kalau mau ketemu Ilham di Boot Story ya, di Parako ya, depan di Parako gitu ya. Baik. Oke, sebelum nanti saya ke Kak Edi untuk closing statement, mungkin Bang Fateh sebagai closing statement merespon pelatihan barista yang sudah dilakukan, sekaligus ada lombanya, serta juga mungkin ajakan kepada anak-anak muda lainnya gitu kan untuk peluang bisnis termasuk kopi juga. Ini adalah peluang yang mungkin menjanjikan, dan menjadi barista juga sebenarnya adalah karir yang menjanjikan. Silakan nih Bang Fateh sebagai closing statement. Ya, jadi yang pertama bahwa apapun usaha tidak hanya kemudian di dunia kopi ya, sebenarnya selama kemudian teman-teman punya komitmen, konsistensi, semangat, itu pasti berhasil. Terutama kemudian kalau di kedai kopi, kopi shop, pertumbuhan kopi shop kita secara umum Indonesia itu tahun 2023 itu sudah mencapai di atas 80.000 kedai kopi di Indonesia. Pertumbuhan kopi juga demikian. Kemudian khusus Merauke masih sangat terbuka peluang untuk teman-teman berwirausaha di kopi shop, di kedai kopi. Terkait dengan peningkatan skill barista, menurut saya harusnya tidak berhenti sampai di sini teman-teman yang kemarin mengikuti pelatihan. Kemarin mereka hanya diberikan secuil ilmu saja sebenarnya, disampaikan Mas Egi kemarin pelatihnya. Selanjutnya mereka harus berkembang sendiri, mencari sendiri, semakin banyak kemudian skill dan ilmu yang mereka dapatkan membuat mereka menjadi lebih maju. Dan yang paling utama bahwa seorang barista itu adalah di sikap dan attitude. Jadi sebagai ujung tombak dari dunia kopi, maka komunikasi, kemudian servis kepada pelanggan itu menjadi sangat penting, kayak begitu. Jadi pelatihan barista sesungguhnya dikembalikan lagi kepada baristanya. Dia mau nggak mengembangkan itu? Dia mau nggak mengembangkan skill dan attitude-nya, sikapnya, kayak gitu. Baik, kita berharap teman-teman penggiat kopi dan juga khususnya petugas Sudo Kopi semakin bersemangat juga ya. Ini ada rangsangan yang sudah diberikan dari Dinas Papua Selatan gitu kan, untuk semakin meningkatkan skill dari baristanya, pelayanannya, sampai bisnis kopi ya. Kita harapkan seperti itu, maju terus dunia perkopian di Papua Selatan, khususnya di Merauke sebagai kabupaten induk ya, yang menjadi contoh untuk kabupaten-kabupaten lainnya. Terakhir Kak Edi, ya, statement closing, tetapi juga mungkin sebuah jaminan bahwa Dinas Provisi Papua Selatan tidak menutup mata, khususnya untuk pelaku usaha kita atau dunia kopi, bahwa siap mendampingi, siap mendukung, siap mensupport, menciptakan pelaku usaha ataupun juga kualitas SDM yang berkualitas seperti itu, meskipun kita di Papua paling ujung sekali di Indonesia nih. Iya, kalau saya ya di Papua Selatan kan provinsi baru ya, jadi peluang-peluang kesempatan tuh banyak, khususnya bagi teman-teman anak muda. Yang penting jangan takut bermimpi, ya kan? Kita harus bermimpi dulu, biar kita bisa mencapai mimpi itu. Kalau untuk SDM dan pelatihan dari provinsi, Dinas Koperasi, UKM, Penulisan Perdagangan,
kami siap mendukung. Yang penting teman-teman atau anak-anak muda ini harus berani melangkah. Kalau tidak berani melangkah berarti tidak bisa maju. Dan harus berani bermimpi untuk mencapai mimpi itu. Itu aja. Baik, intinya Dinas Provinsi Papua Selatan siap mendukung ya. Selama ada yang berniat, datangin saja ke kantor juga boleh ya. Atau tidak perlu ya? Kalau memberikan masukan gitu ya. Ya, kalau untuk masukan dan saran, tapi kami dinas mendukung dari sisi pelatihan. Dari segi pelatihan. Ya. Baik, kita berharapkan bisa bekerja lebih optimal untuk melahirkan kualitas SDM yang semakin berkualitas ya. Terima kasih ya buat Pak Edi, Kakak Edi Susanto Liusyadi, Kepala Seksi Kewirausahaan dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan. Sukses ya. Terima kasih. Terima kasih. Dari pesawat langsung datang ke sini ya. Kalau bukan karena cinta sama kita dan juga masyarakat, tidak mungkin. Ini juga bagian dari pelayanan ya. Ya, pelayanan harus totalitas. Luar biasa ya. Oke, sukses terus ya. Makasih. Baik, juga buat Bang Fateh, Ketua Petugas Seduh Kopi Merauke, owner Kopling juga makasih Bang Fateh ya. Baik, dan juga selamat mendapatkan ilmu barunya gitu kan buat Ilham dan juga Felix. Selamat juga mendapatkan penyematan juaranya, semakin meningkatkan kualitasnya di dunia perkopian khususnya barista, bisa dibagi juga ilmunya kepada teman-teman yang lainnya. Dan terima kasih juga buat semua yang sudah menyaksikan siaran kita melalui YouTube RRI Merauke dan juga mendengarkan melalui FM 96,8 MHz Pro 2 teman terbaik kamu. Obrolan UMKM di edisi program Manemna Show bercerita di sini. Kita sudahi dulu, ikuti terus program Manemna Show hanya di Pro 2 RRI Merauke teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie Wohel. Sukses buat semuanya. Yuk kita ngopi terus. Sampai jumpa. Terima kasih, kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show bercerita di sini.